Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Zaki Ramadan dengan NIM A1A225004 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu Indonesia, bagaimana terbentuknya negara Indonesia, serta bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 285 juta jiwa, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, yang menjadikan semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, masih relevan hingga saat ini. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Pada masa kuno, wilayah Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama, kebudayaan, serta perdagangan rempah-rempah. Contohnya Kerajaan Sriwijaya yang berpengaruh luas di Asia Tenggara sebagai pusat pendidikan agama Buddha dan perdagangan. Kemudian Kerajaan Majapahit muncul sebagai kerajaan besar yang mampu menyatukan sebagian besar kepulauan di Nusantara. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai memasuki kepulauan Nusantara dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda menjadi kekuatan kolonial utama dan mampu menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada masa ini, rakyat sangat tertindas, hingga munculnya perlawanan di berbagai daerah, dan akhirnya pada tahun 1908 munculnya kesadaran nasional hingga terbentuknya beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Akhirnya, pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di Jakarta yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi perjuangan rakyat tidak terhenti di sana, karena Belanda berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar. Akhirnya, Indonesia menjadi sebuah negara republik yang bersistem demokrasi. Memasuki abad ke-21, Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang besar. Secara ekonomi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan yang stabil, sekitar 4-5% per tahun. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20, BRICS, ASEAN, dan lain sebagainya. Kondisi terkini di Indonesia sangatlah menegangkan. Terjadinya protes besar-besaran yang dilakukan oleh para pelajar, mahasiswa, dan pengemudi ojek online. Protes ini dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan DPR dan ditambah dengan terjadinya insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang bernama Afan Kurniawan. Aksi protes besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan banyaknya korban jiwa dan juga banyaknya orang yang hilang. Sehingga pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto menghapus kebijakan mengenai kenaikan tunjangan DPR. Selain itu, Indonesia juga baru saja mengalami musibah yaitu berupa gempa bumi pada Agustus lalu di Sulawesi Tengah. Pada kondisi ini, Indonesia masih tetap kokoh berdiri dan kita masih dapat belajar dengan aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.